Sabar, sabar. Oke, boleh saya tanya itu di bawah fotonya Yesus itu tulisannya apa itu? Kalau orang mau jawab. Ya, dibaca aja kan ya yang menampilkan data. Tunggu sebentar. Abangku, tadi saya pakai ensiklopedia Arab, saya pakai Britannica, saya pakai Cambridge, saya pakai Oxford, saya pakai Collins. Abang pakai Facebook, Bang. Bang, Abang bantah Britannica pakai Facebook, Bang. Ini tidak Apple. tenang dulu, tenang. Ini Apple 7. Terserah. Ini loh. Sabar. Kesabaran, ya Allah. Oke, lihat itu ada berapa followersnya itu? Itu ada 1,5 juta followers loh. Oke, sabar ya. Ntar. Aku nanya dulu, ini akun Facebook ini milik siapa? Ini milik izin Iwan Pilah beginilah ya. Aduh, dibantah sama Facebook lagi. Gimana? La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Wallah, berikanlah aku kesabaran. Iya, udahlah, sedotlah. Ini bantah pakai Facebook agak jelas kau, tidak akademis. Udah diam dulu aja. Bantah pakai agak jelas. Diam dulu, Dat. Begini, mungkin ada Kristen satu lagi sebelum kembali ke Pak Babe. Ya, ada Pak Hendy. Pak Hendy, selamat malam, Pak Hendy. Selamat. Pak Hendy nyimak dari tadi atau baru masuk, Pak? Kalau boleh tahu, silakan. Pak Hendy. Ya, saya baru join nih, Bang. Baru masuk. Oh, siap. Begini Pak Hendy, kita lagi membahas tentang kata Allah ya. Tadi mungkin saudara saya, guru saya Bang Jibril sudah sangat menjelaskan, data-datanya sudah ditampilkan. Dan di sini hampir Kristen di sini semuanya sepakat. Pak Babe, Pak En, Pak Bahar. Dan cuman sedot saja ini yang tidak sepakat. Dan sanggahannya hanya data di Facebook gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah mungkin Pak Hendy barangkali bisa menyanggah atau menanggapi tentang kata Allah itu sendiri. Silahkan Pak Hendy, silahkan. Maksudnya kata Allah yang ada di dalam Bible kami. Di dalam Bible ya. Oke, kalau menurutku sih gini ya. Kami sendiri tidak masalah gitu ketika kata Allah itu diganti gitu. Jadi daripada merusak kerukunan antar umat beragama ya sebaiknya diganti saja gitu, karena kami sebenarnya juga tidak masalah gitu. Ya gitu sih, itu aja sih. Tapi kadang aku bingung sih kalau kalian berselisih pahamnya kepada kami yang bukan pihak yang berwenang gitu. Kami hanyalah jemaat yang tidak punya wewenang untuk mengganti kata Allah dalam itu. Ya seharusnya kalau misalnya mau lebih serius lagi ya digugat ke pihak yang berwenang secara langsung gitu sih, Bang. Oke, bentar ditangkapi dulu biar enak ya. Silakan Abang Jibril, fadhal. Iya, itu kita kurang setuju di situnya karena penggunaannya itu dilakukan oleh jemaat juga. Jadi kita memang, saya paham mungkin di ajaran Abang imani saja dan gunakan saja. Habis itu kalau kita disuruh menjajah pun ayo jajah aja. Kalau kita disuruh menghina Tuhan orang lain pun suruh dihina aja. Tapi sekarang kita kan melakukan edukasi. Kami memberitahu gitu loh. Wah, syukron. Kami memberitahu gitu loh, dan kami memberitahunya dengan cara baik-baik, dengan cara bicara seperti ini baik-baik, bukan cara yang anarkis atau kayak gimana. Jadi kalau lewat ke LAI-nya pasti itu udah kita lakukan juga, dan lewat jemaatnya ya seperti ini melakukan edukasi gitu loh. Jadi itu Bangku. Iya, begitu Pak Hendy ya. Jadi intinya apa? Sedikit dari saya. Intinya kami umat muslim agama Syiar. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
umat terbaik itu adalah kami yang selalu membicarakan hal yang baik dan melarang manusia melakukan hal yang buruk. Sehingga ketika ada penyelewengan, maka di sana kami yang punya kapasitas dalam keilmuan harus meluruskan. Karena apa? Karena di dunia ini kebenaran harus tetap ditegakkan. Mungkin banyak muslim-muslim yang awam tidak tahu gitu kan, dan sekarang menjadi tahu karena kita gaungkan setiap malam, setiap hari. Jadi seperti itu untuk mengedukasi, dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita bertahan gitu kan, kita tidak menyerang duluan, tidak seperti itu. Silakan Abang Dajibir. Atau ini Pak Hendy dulu, silakan ditanggapi lagi. Pak Hendy silakan. Teman-teman dibantu di tap-tap ya biar kuat komalnya. Barakallah ikhwan fillah atas tap-tapnya dan kebaikannya ya, sedekahnya. Silakan Pak Hendy ditanggapi. Ya, seperti yang saya bilang tadi sih, maksudnya kalau misalnya kata Allah dalam Alkitab kami ya menyakiti hati teman-teman umat muslim, ya sebaiknya ya diganti gitu. Tetapi yang jadi masalah kan kami sudah terbiasa gitu loh, terbiasa membaca Alkitab kami dengan kata Allah itu gitu. Jadi kalau misalnya mau diedukasi pun kami tidak bisa secara langsung gitu loh. Misalnya dalam diskusi seperti ini kita mengganti kata Allah gitu dengan yang lain, karena kami sudah terbiasa membaca Alkitab kami dengan kata Allah itu gitu. Ya itu aja sih Bang. Begini Bang, kalau bagi saya Bang ya, sesuatu yang dibiasakan pasti akan terbiasa juga penyebutannya. Ini kan hal semacam ini kan belum dibiasakan Bang. Tapi kalau sudah dibiasakan, saya rasa akan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, silakan barangkali Abang Dajibir, silakan. Siap. Tadi ada yang bilang soal LAI tidak salah sama sekali. Di sini pembuktiannya bahwa memang orang yang beriman buta itu seperti apa ya. Ini kita bisa dengar, ini saya putar ya. Ini dari pihak LAI. Saya putar ya. Tolong yang lain di mute deh. Bang N tolong di mute sedikit sebentar. Ya. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari sini. Itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru mengajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan, saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yesus. Jadi di sini dari pihak LAI sudah minta maaf karena menggunakan kata Allah dan mereka akan merubahnya menjadi Elohim. Jadi ini untuk yang tadi para jemaat yang bilang LAI tidak salah sama sekali. Itu LAI-nya sendiri saja sudah minta maaf gitu loh. Jadi ya. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uni. Waalaikumsalam. Aku tadi bikin live sendirian. Yang nonton nggak ada, aku kesepian, jadi aku kabur ke sini. Udah lama juga nggak jenguk saya Uni. Bukan, si Disa nggak live ya Bang? Nggak lihat tadi, lihat terakhir itu PK sama Ustadz Yusuf. Oh, iya tadi aku lagi ngereakin si Agatha viral guys. Dia udah masuk ke media online loh, jadi artis loh dia sekarang guys. Aduh kalah dong Uni, tersaingi. Menurut Uni siapa yang bikin viral Uni? Apa? Siapa? Jibril. Siapa yang bikin? Kenapa aku nggak diviralin sama Jibril? Waduh, enggak dong. Kan kita di Indonesia ini kalau nggak viral, nggak justice. No viral, no Jadi, justice. Kita viral kan? Iya. Tapi gini ya.
saya tuh masih bingung, dia itu mewakili gereja ortodok nggak sih? Maksudnya itu Romo Daniel Biantoro itu terlibat nggak sih? Maksudnya apa dia tuh diutus atau jangan dia tuh independen gitu bang? Kalau aku kan jelas nih independen, tapi aku diperhatikan sama ulama-ulama aku ya kan. Contoh kayak aku dekan aku sama kepala prodi aku aja tahu pergerakan aku. Kepala dekan aku tuh kami sampai ngobrol loh bang bertiga kemarin kaprodi sama dekan. Oke mereka sampai nonton aku sampai Masya Allah gitu sampai mereka tuh kayak kaget gitu kan ternyata Uniriva ada di sini gitu gila loh sampai dekan aku sama kaprodi aku tuh sampai gimana gitu bang kayak mereka tuh kayak aduh ya Allah sampai aku bilang jangan gitulah Pak Dekan Pak Kaprodi aku tuh mah biasa sampai dibilang ngapain lagi kuliah katanya gitu bang masa aku ditanyain ngapain lagi kuliah kan aneh. Kalau bahas Agatha dan Romonya atau lokasi di mana dia berada dan lokasi lokasi gerejanya dan segala macam saya nggak bisa bilang apa-apa karena itu masih dalam penyidikan. Iya, aku bukan itu. Bukan, aku tuh gini. Kenapa rata-rata penghujat dari Kristen ini kan kalau si kayak Taipudin atau yang lain-lain itu kan memang dia dipendetakan tuh sama jemaatnya. Tapi si Gatal ini kan bukan akademisi, bukan sekolah, bukan siapa-siapa taruh lah kayak apologet yang terpanggil untuk membela agamanya tuh. Cuman kan dia sering sekali bilang kalau itu ortodok. Setahu aku bang, yang banyak kali berapologet ini kan Oten Martin Luther bang. Orten ortodok itu jarang yang dari yang petinggi-petingginya itu atau dari kalangan mereka tuh yang berpolemik dengan Islam seperti Bambang Nursena contohnya tuh atau seperti Katolik gitu kan jarang tuh yang biasanya tuh yang berpolemik itu yang keras itu yang dari penghujat tuh rata-rata tuh kalau nggak salah tuh dari Wanes kalau nggak dari Tritunggal yang Martin Luther tuh nah tiba-tiba si Agatal ini kan selalu klaim dia tuh ortodok dan terus pernah foto sama Romo Daniel kan nah maksudnya gini apa Romo Daniel udah tahu dengan viralnya si Agatal ini atau ya maksud aku tuh itu aja sih bang. Ngerti gak sih bang Jibril maksudnya? Kalau aku kan jelas nih. Kalau aku salah. Aku dipentungin dulu sama ulama-ulama aku kan. Iyalah. Kalian gak tahu aja kalau udah aku salah. Di chat sana sini. Depresi tahu dimarahin mulu aku. Aku cuman pegang. Iya. Aku tuh gitu. Oh ya fokus edukasi. Udah. Fokus edukasi lah. Ih kalian nggak bisa sebentar cuman diajak ngomongin Agatha kan dia lagi viral. Parah nih orang-orang. Lanjutlah bang. Edukasi. Iya ini benar. Saya sapa dulu sebentar ya Pak Nibiru ini Muslim apa Kristen Pak? Silakan dibuka mute-nya. Sebelum dilanjutkan silakan Pak Nibiru. Pak Nibiru dibuka mute-nya kalau tidak mau silakan. Oh iya. Ini aku orang Islam bang. Oh, orang Islam ya. Mungkin begini Pak Nibiru ada yang disampaikan dulu silakan. Mungkin maaf ya, mungkin di bawah dulu. Akhi silakan. Apa yang mau Anda sampaikan dari tadi nyimak di bawah silakan. Aku dari tadi mau mau menyampaikan ya sebenarnya kita itu kalau untuk menanggapi tentang kalimat Allah tentang siapa itu Tuhan ya kan kita itu harus tahu otoritasnya Tuhan itu seperti apa dulu contohnya seperti ini otoritas Tuhan itu tidak butuh apapun dan yang maha kuasa ya kan contohnya begini misalkan kita membutuhkan sesuatu kan berarti sesuatu yang kita butuhkan itu lebih hebat daripada kita berarti kan itu Tuhan tidak membutuhkan sesuatu apapun. Contohnya begini saja Pak Nibiru, afwan, mohon maaf ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 Kristen. Jadi mungkin kalau Bapak ingin berbicara tentang itu, kita nanti internal atau memang boleh nanti ketika kita lagi Muslim lagi kajian lah seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Nibiru ya, di bawah dulu ya, akhi ya, sehat selalu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Begini untuk Mbak Melani udah monitor belum? Saya masih di luar ini ada kumpulan, jadi agak noise saya nggak enak juga sama saudara-saudara yang dengar agak noise suara mobil. Bang Jibril aja suruh Ya, itu. lanjut. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau buat nyapa-nyapa tamu gitu loh, Kak Koni. Tapi kalau untuk dialog lintas agamanya ya Uniriva sama Bang Jibril aja. Ya udah Bang Jibril tuh datanya banyak. Iya. Emang ini ya kok dari tadi juga. Oke, silakan dilanjut. Demen banget nih jorokin orang.
Eh, Gimana? Bang Jibril. Aku tuh baru bangun tidur bang, jadi aku lagi nge-lag. Abang aja. Gimana? Bang Babe, Bang En, Bang Bahar, Sarin Bang Bang Sedot. Jibril aja guys. Tadi Uni ada data yang saya udah fokus nih mau dengerin nih Sedot ini mau ngeluarin data soal Allah. Saya pikir dia mau dia mau buka prasasti atau apa ini. Inggris sih ya. Dia buka status Facebook nih. Tapi begini Pak Sedot, mungkin bisa ditampilkan lagi sebagai data bantahan tadi di Facebook, silahkan biar Uni tahu, silahkan Pak Sedot. Coba dia buka status Facebooknya. Saya udah keluarin dari Katolik, dari Cambridge, dari Oxford. Aduh jadi lapar. Dia buka data dari Jadi Facebook. bunyi perut aku tahu. Silakan, Bang Sedot. Aku takutnya data micet yang dia bawa. Coba datanya. Apa tuh? Allahu Akbar. Oteos Enla Maglos. Aduh. Apa ini? Enggak tadi Facebook. Ya nanti saya tanggapin ini Bang. Nanti saya tanggapin ini. Yang Facebook tadi dong. Coba. Ya sah. Coba. Sah ya sah. Iya iya. Ya nanti saya tanggapin. Sah. Nanti saya tanggapin. Oke. Coba Sah, tunjukin data teman-teman. Facebooknya. Data Facebooknya tunjukin dulu. Oke, bentar. Tapi lihat tuh Theos dan Allah tuh ya. Oke, Iya. bentar. Nanti saya tanggapi itu. Sedot itu foto kamu Yesus bukan sama Maria Magdalena ya, bukan ya? Betul nih. Hah? Itu Yesus? Nah, Gokil itu ini orang menghujat. itu datanya Uni. Oh itu datanya. Masya Allah ya. Sedot coba kamu tutup lagi camnya. Aku mau lihat itu foto Yesus sama siapa cewek depannya itu. Coba. Bang dia bawa foto. Bang itu lihat bang Yesus megangin kepala cewek bang. Itu dia. Udahlah, nggak usah dibahas yang kayak begituan. Ih gak Baik. apa-apa lah saya sekali. Tadi kan Bang Sedot Pada sudah gak seru nih orang-orang. Iya, tadi kan Bang Sedot sudah membuka, dia menyamakan Allah dengan Theos, ya. Biar saya luruskan Ini ya. besarin. Waduh, kok kamera gue mati kalau digedein. Ini membantahnya kayak gini caranya. Translate, tadi dia pakai translate kan, Google Translate kan. Jadi Allah sama dengan Theos ya, Greek. Nah, di sini memang banyak penyesatan juga. Tadi siang juga ada yang pakai cara kayak gini. Oh, Allah berarti dalam bahasa Greeknya itu Theos. Ini cara penyesatan baru nih. Tadi siang saya lihat ada di beberapa komal. Nah, gimana cara Google Translate bekerja? Kalau Allah ini tidak ada dalam bahasa Greek, jadi dia akan menjawab dengan kata terdekat dengan yang bermakna Allah. Bagaimana cara kita mengconfirm ini? Caranya di sini ada reverse. Nah, begitu kita reverse, nah, Theos itu sebenarnya dalam bahasa Arab ilah, bukan Allah. Ya. Jadi gitu ya Bang. Itu kan Sedot maunya ya. kamu. Itu kan maunya kamu. Loh, kok itu kan mau maunya saya? Anda. Karena nggak ada yang sepadan dengan Allah. Kamu mau membantah data, itu aja. Iya ini Data. datanya sama dengan ini data kamu loh. Iya data kamu itu. Mau data yang Theos artinya Theo terjemahan dengan Nah Allah. ini Theos artinya apa dalam bahasa Arab? Oke, sekarang dibalik. Iya kan Arabik, tadi saya udah tulis. Kan tadi saya udah Belum, tulis. belum. Allah. Dari- Ya Allah, iya. dari Saya udah Arabik- tulis. Arabik Iya, ke Yunani. Allah. Iya Allah, Theos. Iya, itu Ini bukan- Arabik Allah, ini sama kan la haula wala quwata illa. Kamu lihat gak ini? Itu ALS. Kan aku host. La haula. Tolong besarkan aku. Gila. Anak Iya Umi artinya nanti jambret Theos. loh. Anak Apa sih Umi. yang kamu mau tunjukin? Anak Umi nanti idiot loh lama-lama. Iya. Ikhwan Pillah yang ada di bawah di tap ya, saya terpental. Saudara di tap biar garungkan di tap Ikhwan Pillah layarnya. Iya. Lama Ini jadi apa idiot loh. Iya. Ini apa? Heeh. Artinya Allah. apa? Heeh, Theos kan. Theos. Coba yang tanda panah itu kamu klik. Tanda panah. Tanda panah atas itu yang sebelah tulisan Greek. Coba klik. Ini.
Klik. Duar ilah. Theos dalam bahasa Arab Ya itu apa? kan mau Ilah. ilah. Karena Itu kan maunya dalam kamu. bahasa Greek Itu kan nggak maunya ada kamu. Allah. Kamu paham Itu kan nggak? maunya kamu. Kan? Ini kamu mau lagi Itu mempertunjukkan maunya ketololan kamu. kamu loh. Nggak malu. Enggak, kamu membantah data. Saya nggak malu. Wala quwata illa billah. Iya, kamu baca Facebook aja. Saya nggak bisa ngomong sama orang. Oke, tunggu dulu. Ini tunggu, sabar. Ini aku tunjukin yang lain. Dot, saran dari saya, Dot. Kan yang Ya, aku akademis keluar, lah. Sedot. Ya, Enggak, oke. saya turunin. Saya kalau Iya, nggak kalau akademis dia. lebih bagus saya baca Sirah Nabawiyah, lebih bagus saya baca buku yang lain daripada buang waktu kayak gitu, capek. Saya rasa Bang N sama Bang Babe juga di sini pasti malu punya saudara seiman seperti itu. Kita sambung aja. Iya, yang benar, lain, Abang jangan. dah. Lanjut. Silahkan Pak Babe. Ya, Pak Ustadz, abang-abang, sama Uni. Ya kalau memang ada keberatan, yang tadi saya bilang tadi seperti tadi itu, kalau memang ada keberatan ya pasti kan ada saksi bahasa juga nanti, dilibatkan juga semuanya, teman-teman dari Muslim juga, teman-teman dari Kristen juga, para penterjemah dari Kristen juga kan tadi kan sudah mengakui kalau ada kesalahan di situ gitu kan. Nah nanti kita lihat, itu pasti ada, dan pasti juga nanti akan ada pro dan kontra juga itu. Pak Ustadz, pasti itu dari pihak Kristen juga pasti ada pro dan kontra. Nah nanti tinggal bagaimana dari pada saat penggugatan itu seperti apa, itu aja. Kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada keberatan dengan nama menurut Muslim itu Allah itu diklaim sebagai nama Allah yang pertama kali ada di dalam Al-Quran, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Ini kan cuma masalahnya tadi kan saya ulangi lagi kan klaim aja antara Kristen dengan Muslim itu nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Begitu abang-abang semuanya. Oke, siap. Aduh, ini saya kurang ada kata-kata yang kalau menurut saya kurang pas, itu klaim mengklaim. Tapi datanya sudah ini ya, sudah jelas sekali tadi, bukan satu ditampilkan oleh Abang Dajibril. Tapi nggak apa-apa. Silakan barangkali Uni mau menanggapi, silakan Uni. Nyimak nggak dia tuh? Tuh, dia colok headsetnya ke komputer itu tuh. Nah, jadi ini kawan-kawan, inilah wanita Samaria yang lagi nonton di laptop. Kita nggak tahu dia lagi nonton apa, mungkin YouTube. Dia nggak sadar nih kita lagi omongin nih. Jadi nggak. Yuk, yang lain apa nih? Kita mau bahas apa nih? Oke. Ya, sekarang saya kasih kebebasan lah, karena Kristen yang ada di atas, Kristen santun, ya saya respect sebagai host di sini, tetap kondusif ngomong gantian. Barangkali Pak Babe, Pak N atau Pak Bahar, enaknya kita malam ini diskusi apa? Silakan. Untuk tema saya serahkan kepada kalian. Yesus hamba Tuhan, atau siapa Yesus menurut Yesus, atau Kristen ajaran pagan atau kasih. Silakan dipilih barangkali. Atau ini Bang Babe ini enak diajak ngobrol kemarin. Kalau kita ini kan yang selama saya lihat ini kan kebanyakan kan ke arah Alkitab ya tentang Yesus. Nah coba kita pindah alihkan ke tentang salah satu Nabi Muhammad lah gitu kan. Jadi kita untuk memahami siapa sih sosok Nabi Muhammad ini yang sebenarnya kan. Jadi selama ini kan saya lihat kan ke Alkitab. Jadi yang tema untuk pembahasannya kebanyakan di Alkitab. Nah, untuk pembelajaran kami juga sebagai Kristen, mungkin teman-teman Muslim juga untuk sebagai edukasi juga, pembelajaran juga, ya mungkin bisa temanya diganti ke. Oke, begini Pak. Saya sepakat. Tapi kalau tentang baginda Nabi Muhammad SAW mungkin Bapak bertanya saja. Karena kan biar dua arah gitu. Nah, atau Ustadz, gimana kalau kita nggak usah buka ayat-ayat Alkitab, kita nggak usah di atas kertas yang kitab suci ini. Gimana kalau kita pakai akal sehat aja sebelum kita beragama?
Sepakat, lebih keren itu. Karena iman dan akal sehat harus sejalan, jangan sampai kontradiksi. Sepakat, abang nggak aja? Gimana? Itu gitu. Jadi abang memperkenalkan agama atau kepercayaan abang, saya memperkenalkan atau ajaran saya dengan Tuhan saya, abang dengan Tuhan abang. Tapi kita kalau bisa hindari perang ayat. Gimana? Karena gini, Ikhwan Fillah ya, untuk teman-teman, ketika diskusi itu kita memakai dalil akli dan dalil nakli ya. Dalil akli berarti berdasarkan akal kita karena kita manusia, diberikan anugerah oleh Allah, diberikan akal membedakan dengan binatang. Nah, dan dalil nakli kita simpan dulu nih. Dalil nakli itu kan kitab suci kita masing-masing, itu kan firman Tuhan. Nah, maka kita lebih mengutamakan dalil akli dulu, akal ya, biar antara iman dan akal sehat itu sejalan, tidak kontradiksi. Silakan mungkin dari Pak Babe dulu, nanti ke Pak En atau ke Pak Bahar. Ya, atau silakan, saya aja yang buka. Oh, silahkan, Abang dah, silakan. Jadi saya sebenarnya masih bingung nih. Saya mau tanya nih sama Tuhan yang selain Islam, karena saya hanya mengenal Tuhan di dalam Islam. Apakah Tuhan selain di ajaran saya itu Maha Pencipta, Maha Besar, dan Maha Tahu? Silakan Bang Babe, Bang En, dan Bang Bahar. Tiga-tiganya masuk. Masuk. Oh siap Pak En, masuk siap. Bang Babe? Masuk ya? Tiga-tiganya ya sama semuanya, tiga-tiganya itu. Alamat besar, dia memang luar biasa kan, Allah itu kan luar biasa itu kan. Tidak bisa diidentikan karena kan luar biasa. Dia alfa dan omega kan, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau kita meneliti Allah pun sampai sekarang juga tidak ada seorang pun juga bisa meneliti Allah yang suci itu kan. Gitu kan. Seperti mantap. Abis itu Bang Bahar? Sama-sama Bang. Sama mantap. Nah, oke. Di sini kita memulai pakai akal kita ya. Secara definisi maha itu artinya, secara definisi KBBI atau dalam bahasa Inggris juga bisa. Maha itu artinya kekal, terikat, dan mengikat. Maha. Jadi kalau didefinisikan maha besar, maha suci, maha pencipta, beliau kalau maha besar tidak pernah sedetik pun kecil. Begitu beliau maha pencipta, tidak ada di dunia ini yang tidak beliau ciptakan. Dan begitu maha suci, tidak pernah sedetik pun dikotori. Apakah Tuhan abang-abang seperti itu? Betul. Silakan. Ya sama. Tuhan kita kan Tuhan yang paling maha suci di antara maha suci. Kita pun sebagai manusia tidak bisa melihat Allah sebenarnya karena dia kan terlalu suci. Kalau kita melihat Allah kan pasti kita mati. Itu. Baik. Bang En setuju ya? Ya, setuju saya. Setuju. Nah, lalu yang saya lihat, ini saya melihatnya dari perspektif orang luar ya. Lalu Yesus itu siapa Bang yang digantung-gantung, yang dijadiin berhala dan seterusnya? Apakah beliau Tuhan yang maha pencipta, maha suci, maha pencipta? Silakan. Dari statement Bapak aja udah salah. Kristen itu nggak menjadikan Yesus itu berhala di atas kayu salib. Jadi tolong diperbaiki dulu itu Pak. Itu menghujat namanya. Definisi berhala itu sekarang kalau saya cari tahu ya, berhala KBBI. Enggak, nanti kalau misalkan pembahasan kayak gitu nanti kemana-mana kita ngomong. Jadi bukan, ini saya aja, gitu. Ini patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Patung. Itu kan beda. Kita kan nggak menyembah patung. Saya nggak bilang kalian menyembah patung. Ada saya bilang kalian menyembah patung. Ya tadi kan Bapak ngomong berhala, yang menyembah berhala di Iya, berhala itu oke, saya tunjukin ya definisi berhala ya. Ini dari KBBI. Berhala itu patung dewa atau sesuatu yang didewakan, disembah dan dipuja. Berhala itu artinya ada patung. Abang nggak mengakui di ajaran abang ada patung? Itu kan beda pemahaman lagi itu. Itu kan yang di gereja-gereja itu ada patung itu bukan untuk disembah. Saya nggak bilang abang menyembah patung. Ya kan Bapak sekarang kan udah bilang tadi itu berhala, patung. Iya berhala itu patung. Iya tadi kan udah mengklaim bahwa yang
berhala yang disembah Kristiani itu. Saya bilang jadi siapa Yesus itu yang ada berhalanya? Nah itu yang ada berhala kan? Lah itu bukan berhala Yesus, itu bukan patung Yesus. Berhala itu patung loh bang, artinya. Tapi kan kita nggak menyembah. Saya nggak bilang soal menyembah. Begini Pak En, begini Pak, kita diskusi, jangan terlalu baper. Terus ketika kita tidak merasa, ya udah gitu. Berarti kalau Bapak merasa menyembah patung, terus merasa tersindir, ya itu bukan urusan saya. Tapi kalau tidak merasa, ya santai-santai aja. Kata lain dari berhala itu patung, Bang En. Iya. Itu bukan baper, cuman kita kan memperbaiki yang salah, kita kasih masukan. Daripada baper, saya salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhi Madu, Abang Dadewa, Assalamualaikum. Enggak, jadi gimana? Enggak, jadi menurut Abang patung itu bukan berhala? Dia berhala kalau disembah. Bukan bang, secara KBBI berhala itu patung abangku. Itu sinonim. Iya benar. Tapi dia kalau misalkan aplikasinya itu kalau disembah ya berhala. Kita kan nggak menyembah patung. Saya nggak bilang abang menyembah patung. Iya, dalam KBBI berhala itu memang patung. Iya kan setuju saya itu. Iya, jadi itu tadi makanya pertanyaan saya kan tadi awalnya saya bilang Tuhan Abang Maha Pencipta, Maha Suci, Maha Besar tidak. Habis itu Abang bilang Maha semuanya. Habis itu saya luruskan. Definisi Maha itu artinya kekal atau terikat. Jadi dia akan selalu besar, dia akan selalu Maha Pencipta, dia akan selalu menciptakan, dan dia akan selalu suci. Kita setuju di situ. Habis itu saya tanya, ini dari perspektif luar ya. Lalu ada berhala Yesus, itu apa? Jadi Yesus ini kan katanya tadi maha besar, maha suci, maha pencipta. Lalu Yesus itu siapa? Saya nggak bilang abang menyembah berhala, paham nggak sih bang? Itu dari analogi bahasa Bapaknya tadi bilang kan berhala Yesus. Berarti yang kita imani patung Yesus kan? Iya kan udah disebutin berhala. Iya, berhala itu sinonimnya patung abangku. Iya tahu Pak Ustadz. Tahu. Saya bukan Ustadz. Iya, jadi jadi abang tersinggung saya kasih kata berhala. Oke, jadi Yesus yang ada patungnya itu nggak menyakiti. Nah itu aja bahasanya kayak gitu aja. Oke, jadi nggak usah berhala pakai patung. Ya sama aja lah. Iya baik bang, afwan. Jadi Yesus yang saya lihat dijadikan patung itu nabrak nih sama perspektif abang yang abang bilang maha besar, maha pencipta dan maha suci. Silakan ini saya sapa dulu nih ya abangku. Assalamualaikum, Bang Dewa. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Dewa baru ngedengerin, baru masuk, lanjut aja. Iya, soalnya gini, kalau tidak monitor, ini moderator saya galak-galak, nanti di-kick. Bahaya. Pak Babe atau Pak Bahar? Nah, barangkali ingin menanggapi ya, jadi slow aja kita, slow, santai. Enggak, gini Bang, mungkin rekan saya mungkin ya, mungkin salah pengertian mungkin. Ya betul juga berhala itu namanya patung ya, patung dewa kayaknya kalau kita kan tadi Abang Jibril juga nggak mengatakan bahwa sembah, nggak ada kata sembah dia ucapkan. Jadi nggak ada salahnya memang dia mengatakan seperti itu. Emang sinonimnya berhala ya patung lah. Lanjut bang. Siapa Bahar, terima kasih. Pak Babe. Masuk. Silahkan, ingin menanggapi sebelum dikembalikan ke Bang Jibril. Kalau kita bicara patung Yesus ya memang kalau itu disembah ya berhala lah pasti itu karena patung gitu kan. Kalau patung itu kita sebut simbol ya itu memang simbolnya Kristen itu seperti itu kan yang ada ya. Seperti itu, Pak Jibril. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut. Baik, kita teruskan ya. Tadi kita udah saya runutin lagi. Jadi kalau abang, jadi Yesus itu siapa bang? Kalau abang bilang tadi Tuhan abang maha pencipta, maha besar, maha suci. Jadi Yesus itu siapa bang? Karena definisi maha besar
terikat atau kekal besarnya. Dia nggak pernah sedetik pun kecil. Sementara kita tahu manusia ini kecil dibandingin bumi aja kecil banget. Maha penciptanya, definisi maha pencipta dia akan selalu bisa menciptakan. Maha suci dia berarti nggak pernah sedetik pun kotor. Jadi Yesus itu siapa, Bang? Saya boleh menanggapi. Silakan. Yesus itu Allah sendiri yang telah turun ke dunia. Jadi itu dia adalah pribadi Allah. Jadi kalau bahasa Ibraninya Theos. Tapi kalau dipakai bahasa Indonesia Allah. Maaf, itu Greek, Bang, bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani. Iya, kalau nggak salah ya. Bisa salah juga saya ngomong karena kita kan bukan orang berilmu bagian ini bahasa-bahasa aslinya. Iya, makanya saya luruskan. Afwan. Iya, makanya saya luruskan. Afwan. Ya. Jadi Yesus itu dia itu memang benar-benar Tuhan yang dipercaya oleh umat Kristen. Kenapa kami menyebut dia itu Tuhan? Ini ada kita kan kembali ke awal penciptaan dulu. Kalau kita mau refresh ke belakang, kenapa sih manusia itu kalau zaman Adam dan Hawa itu manusia pertama itu Adam dan Hawa itu mereka itu langsung berbicara kalau misalkan mereka Abangku, Afwan. Ini kita jadi ke Adam sama Hawa. Yang pertanyaan saya, Abang bilang Tuhan Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Suci. Saya pertanyakan, jadi Yesus itu siapa? Karena kalau dengan definisi Abang yang pertama tadi, Yesus itu kan nggak Maha Besar, kan dia manusia. Dia nggak Maha Pencipta. Kan ini definisi. Ini kita lurusin itu dulu, Bang. Jangan ke Adam sama Hawa. Silakan, Bang. Iya benar-benar, maaf Pak En ya. Jadi biar terarah, jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu. Dan sebelum ditanggapi, Ikhwan Fillah dibantu di tap-tap layar ya, biar kuat komalnya, biar tidak rungkat. Tap. Lanjut Pak En. Penjelasan dari penciptaan itu nanti ada jawabannya di Yesus itu Allah itu kenapa bisa menjadi manusia. Makanya saya refresh ke belakang. Ada ceritanya, ada sejarahnya. Nah, jadi manusia itu telah jatuh dalam dosa, telah putus kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, hukuman Tuhan itu adalah hukuman mati. Jadi mau nggak mau, karena Allah itu Maha Pengasih, dia inisiatif turun langsung ke dunia. Dia tidak bisa menjadi Allah di dunia untuk ketemu manusia. Jadi caranya gimana? Dia itu harus menyerupai menjadi manusia. Caranya gimana dia menjadi manusia? Ya, dia melalui rahimnya seorang Maryam. Ada roh. Dia lahir di situ. Itu bukan hasil dari seperti manusia kawin mengawin bersetubuhan tubuh, beda. Dia itu dari roh Allah sendiri. Dan sebelum kelahirannya itu ada malaikat Jibril berbicara kepada Maryam bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan disebut Allah yang ajaib, Bapa yang kekal. Pokoknya ada firman-Nya itu. Jadi sehingga di perjalanan Tuhan Yesus itu dari dia usia bayi, dia udah mulai ada tanda-tanda mujizat dari usia remaja sampai dia melayani. Dan ketika dia, dari mana kita tahu bahwa dia adalah Tuhan? Ketika dia banyak melakukan mujizat. Yang orang mati aja dia bisa sembuhkan, bisa hidupkan. Itu hanya Allah. Dan dari mana kita tahu juga? Nah, ketika dia disalib, yang mati itu adalah manusianya. Allahnya di mana? Dia itu berdiam diri di dalam tubuhnya. Sehingga dia itu pada hari ketiga dia mengalahkan maut. Siapa maut itu? Adalah iblis. Dan akhirnya dia itu bangkit, hidup, dan naik ke surga. Nah itu. Oke, terima kasih Pak En. Ya, jadi kalau bisa narasinya jangan terlalu kepanjangan ya. Karena mungkin Pak Babe atau Pak Bahar juga ingin ikut menanggapi biar tidak terdiam. Silakan Abang Dajibul ditanggapi dulu Abang Dah. Silakan Fadol. Jadi tetap nggak menjawab ya. Jadi pertanyaannya
dijawab dengan doktrin, maksudnya dengan ya Maria dan seterusnya, itu menjadikan dia Allah lagi dan seterusnya. Padahal pertanyaannya simple, yang saya tanyakan awalnya kita setuju kalau Tuhan itu maha pencipta, maha besar, maha suci. Definisi maha secara bahasa aja, maha itu artinya kekal atau terikat. Jadi maha pencipta, dia nggak pernah sedetik pun tidak menciptakan dan segalanya itu ciptaan dia. Maha besar berarti nggak pernah sedetik pun dia kecil. Dan yang ketiga maha suci, sedetik pun dia nggak ada kotoran setitik pun. Itu definisi Tuhan. Itu definisi yang tadi kita bahas, definisi maha. Nah, habis itu saya tanya, lalu Yesus siapa? Karena dia manusia. Yang tadi diceritakan, kita setuju semua. Habis itu, ya, tapi tetap nggak dijawab, tetap dijawab doktrin. Silakan yang lain kalau ada yang mau. Oke, siap. Pak Bang En, Babe. sebentar, Pak En ya, izin. Silakan Pak Bahar dulu, nanti ke